abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Setiap hari, setiap hembusan nafas, zikir membesarkan, mengagungkan Allah, mengingat berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, memuliakan Allah, mengucapkan kalimat tasbih, memohon ampunan kepada Allah adalah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan tidak lupa kita selalu berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi kita kaum muslimin agar kita selamat dunia akhirat. Buat Anda yang baru bergabung, kita mengkaji surah Al-Imran, di mana di sini kita mencoba untuk melihat ya, mana bagian dari surah Al-Imran ini ya, tafsirnya yang mengajarkan kepada kita untuk berprasangka baik terhadap Allah atas setiap doa-doa kita. Seringkali kita tidak mampu atau belum mampu melihat bahwa sebenarnya Allah memberikan yang terbaik dari kita. Bahwa sebenarnya Allah menjawab doa-doa kita. Nah, untuk itu di kesempatan ketiga ini sudah hadir kembali guru kita, Al-Habib Al-Mukarram, Habib Muhammad Syahab, yang akan menjelaskan kepada kita tafsir dari surah Al-Imran ayat ke-36. Silakan Habib, fadhol. Bu, Pak, menyambung ceramah saudara kembar saya tadi. Kita prolog. Ya, menyambung tentang keluarga Imran yang istrinya melahirkan. Maka di dalam surah yang ke-36 itu dikatakan falamma wada'atha qalat ya Rabbi inni wada'tuha untha. Jadi Rabbi inni wada'tuha untha. Ketika ini melahirkan sudah, istri Imran sudah melahirkan dan berkata istrinya, ya Allah, aku sudah melahirkan anak, ternyata anaknya perempuan. Sedangkan suami istri ini betul-betul mengharapkan anak laki-laki supaya bisa beribadah di Baitul. Maka dikatakan di situ ayat selanjutnya, wallahu a'lamu bima wada'at. Wallahu a'lamu bima wada'at. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Artinya apapun keinginan Allah yang lebih tahu. Kita nih mungkin yang dia berharapkan anak laki-laki ternyata anak perempuan, tapi ternyata anak perempuannya menjadi orang hebat. Dititipi seorang nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya Bapak Ibu, apapun pemberian Allah Subhanahu wa taala kita syukuri. Sampai di situ beliau mengatakan walaisa dzakaru kal untha. Sampai ya Allah, aku pengen anak ini anak laki-laki. Sebab kenapa? Anak laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Anak laki-laki itu lebih kuat, lebih banyak berjasa, lebih banyak berjaya. Itu menurut kita. Menurut kita. Sampai dia sampai mengatakan wa inni samaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaiton. Nah, sampai sudah pasrah kalau memang itu sudah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu wa inni samaituha Maryam. Kalau begitu sudah kepasrahan nih, udah kepasrahan udah apapun yang diberikan dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anak perempuan tersebut dinamakan, orang nama Maryam bagus, kita panggil Yam. Nama Maryam ada di dalam Al-Quran. Ada yang nama Maryam? Wah, ini deh nama Maryam. Wa inni samaituha Maryam, maka aku berikan nama dia
Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sudah berserah istrinya, kalau begitu ya Allah, Maryam ini aku serahkan kepadamu. Aku berharap engkau lindungi ini Maryam daripada godaan-godaan yang tidak bagus, daripada godaan syaitanir rajim, sehingga itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maryam namanya dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Sayyidatuna Maryam melahirkan Nabi Isa. Berarti mulia gak Sayyidatuna Maryam? Mulia gak Sayyidatuna Maryam? Mulia. Sampai dengan dia menanggung pada saat itu banyak fitnah kepada Sayyidatuna Maryam. Kok bisa hamil duluan? Orang sekarang banyak contoh Sayyidina Maryam, tapi salah caranya, Ibu. Jadi subhanallah, makanya apapun keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, kita pegang teguh. Apa yang kita dapat, makanya kita ya Allah, saya butuh nih 1 juta. Allah berikan 500. Alhamdulillah. Bersyukur atau tidak? Bersyukur atau tidak? Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud sampai mengatakan asyukru nisful iman. Orang yang bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Anak perempuan, alhamdulillah. Anak laki-laki, alhamdulillah. Semua apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita katakan alhamdulillah. Memang pada zaman dulu sebelum Nabi Muhammad, orang punya anak perempuan itu malu. Bahkan pernah terjadi sampai dibunuh-bunuhin anak perempuan. Tapi datangnya baginda Nabi besar Muhammad, itu perempuan-perempuan menjadi mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang diberikan oleh Allah kita syukuri, sama apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Beliau mengatakan asyukru nisful iman. Orang yang pandai bersyukur, orang yang mau bersyukur, orang yang mau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, senang, doanya diijabah, alhamdulillah. Oh, belum diijabah oleh Allah, hajatnya belum dikabulkan oleh Allah, alhamdulillah. Usahanya sukses, alhamdulillah. Dapat ujian dari Allah, kita katakan alhamdulillah. Sampai seperti itu kata Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, nisful iman. Orang tersebut separuh imannya sudah dipenuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih banyak Habib. Bu, orang yang bersyukur itu setengahnya dari keimanan. Jadi orang, ibu mau tahu ibu beriman apa enggak, lihat ibu jadi orang yang bersyukur apa enggak. Betul apa betul, Beb? Betul ya, Beb ya? Kompor nyala, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Enggak nyala, awal aja. Silakan Bapak yang mau bertanya, ada Bapak-bapak atau Ibu-ibu, silakan angkat tangannya. Oh, Bapak silakan. Wah, Ustadz ini kayaknya nih. Silakan Ustadz, fadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bib bertanya, bagaimana cara kita ikhlas terhadap takdir Allah? Ustadz, nama Ustadz belum tadi. Iya, nama Ghazali dari DKM Masjid Al-Hikmah. Ya. Bahaya nih DKM. Ya. Ya seperti tadi ditanyakan, Bib mohon izin bagaimana kita bisa ikhlas dengan takdir Allah yang tidak sesuai dengan kehendak kita gitu. Ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bib caranya Bib, kata Pak Ghazali ini? Kita pengen tahu itu caranya adalah berusaha pastinya. Karena awwalu ma yud'a ilal jannah alhamduna ala kulli hal. Orang yang pertama kali pengen masuk surga itu mengucapkan alhamdulillah, ikhlas dalam segala hal. Senang, ikhlas, gak lagi keadaan tidak senang, ikhlas. Itu keadaan yang hebat. Jadi kalau bagaimana pengen tahu caranya untuk berikhlas, berusaha untuk menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang berat. Nah, karena beratnya itu pahalanya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya pengen mencontohkan, ingat perkataan almarhum
Zainuddin MZ, almarhum Kiai Zainuddin MZ itu mengartikan ikhlas. Mengartikan ikhlas. Tapi bagus Ya, itu benar, buat benar. orang awam itu paham banget. Bu, misal contoh, ibu diundang Ustaz David, singkat saja. Diundang Ustaz David, semua makanan ibu makan. Makanannya nggak ada yang di bawah 1 juta. Jarang kita lihat itu makanan. Bu, pengen nggak tuh? Pengen nggak? Semua ibu makan. Daging steak Wah, semuanya dimakan. semua. Rendang Iya, dimakan. sama piringnya. Piringnya mahal. Dia makan juga. Kue dimakan. Kalau pulang, ibu stop makan, istirahat 5 menit, makan lagi. Istirahat 5 menit, semua ibu makan. Ada jumlahnya kali 30 juta yang ibu makan. Nah, Besok pagi ibu sakit perut. Bu, Pak, besok pagi sakit? Kan mau ke toilet. Waktu buangnya sayang nggak? Kan sakit perut. Kan mahal-mahal nih, jangan 30 juta, jangan tahanin. Kan nggak mungkin. Betul, waktu buangnya sayang nggak? Oke, maaf ini artinya cuma mengartikan. Ketika sudah dibuang, oh lega, bahkan ada doa. Ya, ada doanya, senang disehatkan, dihilangkan penyakit. Waktu mau di flash, waktu mau dibuang, ibu pilihin dulu nggak? Mana yang stick? Misalnya, dipilihin nggak? Langsung di flash nggak? Langsung dibuang nggak? Ibu tengok lagi nggak? Nah itu ikhlas. Udah nggak ada pikiran, buangnya itu plong. Betul ya? Ngebuangnya itu plong. Udah nggak ada lagi, nggak pakai kenapa ya Allah, kenapa ya, udah nggak ada lagi. Nggak ada kalimat kenapa, nggak ada kalimat gimana, udah nggak ada kalimat apa. Selesai. Itu namanya ikhlas. Apapun dalam segi sedekah, artinya dalam menahan penyakit. Sampai hadis Nabi, orang yang sakit dan ridho dengan penyakitnya, ridho. Orang kan jarang ridho sama penyakitnya. Tapi ridho dengan penyakitnya, dosa-dosa semuanya diampunkan oleh Allah. Tapi kalau ditanyakan bagaimana cara ridhonya, repot kita. Harus ridho, harus yakin itu penyakit dari Allah. Ketika kita sabar ridho dengan penyakit yang diberikan oleh Allah, maka pahalanya besar. Apa pahalanya? Dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Alhamdulillah Bib. Alhamdulillah, syukran Bu. Kuncinya cuma satu. Paksain. Belajar untuk ridho dan ikhlas. Setiap hari begitu udah perasaan hati mulai pegel, mulai menanya, langsung bilang prasangka baik sama Allah. Ya Allah, aku ridho ya Allah. Ya Allah, aku ridho ya Allah. Latih terus, prasangka baik. Pasti ada kebaikan datang sama kita. Tapi kalau dari awal udah ngedumel, kesel, belum tentu. Ya begitu ya Bib ya? Betul. Oke, jangan mana-mana. Seperti kata Habib, latihan terus, prasangka baik. Begitu ada apa-apa, aku ridho, ya Allah, sama-sama. Aku ridho ya Allah, aku ridho ya Allah, aku ridho ya Allah. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia.